Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dalam mata kuliah Pengantar Hukum dan Etika Bisnis Islami kelas D. Kami diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi tentang hukum perlindungan konsumen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama, Fairuz Jinan Mukaromah dengan nomor induk mahasiswa 19.11040. Yang kedua, Berlian Dinda Safaria dengan nomor induk mahasiswa 19.11098. Yang ketiga, Ainul Komariah dengan nomor induk 19.11151. Yang keempat, Muhammad Al-Ghifari dengan nomor induk mahasiswa 19.1111263. Yang kelima, Tari Hardianti dengan nomor induk mahasiswa 19.1111356. Yang keenam, Rozak Aji Luhur dengan nomor induk mahasiswa 20.11206. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Jinan Mukaromah, NIM 19.11140. Dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun pengertian konsumen yaitu adalah setiap orang yang menggunakan barang dan atau jasa untuk kebutuhannya. Adapun pengertian pelaku usaha yaitu setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dasar hukum perlindungan konsumen yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Baik, yang berikutnya, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen menurut pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Di sini kami akan membahas 5 asas dalam perlindungan konsumen yang berlaku. Yang pertama, asas manfaat, yaitu bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Berikutnya, tujuan perlindungan konsumen. Berdasarkan asas-asas tersebut di atas, maka Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen. Selanjutnya, hak dan kewajiban konsumen. Sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2 tentang perlindungan konsumen, yaitu konsumen adalah pihak yang menggunakan atau memakai barang atau jasa yang ada di masyarakat, baik itu untuk kepentingan pribadi, orang lain, maupun lainnya dan tidak untuk dijual kembali. Transaksi barang atau jasa ini semakin luas sehingga barang atau jasa ini bisa melintas dari berbagai kota, bahkan negara maupun wilayah yang banyak ditawarkan, baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Dengan kondisi ini akan mengakibatkan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang karena dianggap sebagai objek yang bisa memberikan keuntungan. Faktor itulah yang membuat landasan hukum yang kuat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen dengan terciptanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. Dalam UU-PK telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen, sebagaimana diuraikan berikut ini. Hak konsumen adalah 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain. Selanjutnya, kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Yang keempat,
mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha pasal 6. Ada 5. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban pelaku usaha pasal 6. Yang pertama, bertikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Terus yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar atau jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin kualitas barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan. Yang keenam, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan. Yang ketujuh, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Yang ke-8, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Dan yang terakhir, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Terkait kelembagaan, UUPK mengamanatkan tidak kurang dari 3 macam kelembagaan yang dapat berperan dalam perlindungan konsumen. Adapun lembaga yang berperan dalam upaya perlindungan konsumen yang pertama adalah organisasi konsumen, yang dalam UUPK disebut sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Kenapa perlu disebutkan pertama? Karena jauh sebelum UUPK ini disahkan, organisasi konsumen sudah terbentuk terlebih dahulu. YLKI yang berlokasi di Jakarta merupakan organisasi yang pertama. Selanjutnya diikuti dengan organisasi konsumen lain di berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Medan, Makassar, Bandung, Surabaya, dan kota lainnya. Tanpa bermaksud menyombongkan diri, YLKI merupakan penggagas dan membidani lahirnya UUPK. Tidak tanggung-tanggung, gagasan ini secara historis telah mulai disuarakan sejak tahun 1975. Sebelum UUPK disahkan, paling tidak baru ada sekitar belasan organisasi konsumen di Indonesia. Namun, setelah UUPK yang mendorong dibentuknya LPKSM di daerah tingkat 2 kabupaten atau kota, saat ini sudah hampir 300-an LPKSM yang tercatat di Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tentu saja dari 300-an LPKSM ini masih perlu dilihat kembali berapa yang masih aktif dan berapa yang sudah menghilang. Kedua, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Badan ini seharusnya menjadi institusi independen yang paling tinggi dan bergengsi dalam bidang perlindungan konsumen. Bertanggung jawab langsung pada Presiden, BPKN berperan dalam menentukan arah dan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia. Kenyataannya, belum cukup terlihat hasil nyata sepak terjangnya bagi perlindungan konsumen Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kewenangannya yang sebatas memberi saran dan pertimbangan pada pemerintah. Dan yang ketiga adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Institusi ini juga didorong untuk dibentuk di daerah tingkat 2 kabupaten atau kota sebagai alternatif tempat penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Badan ini seharusnya mempunyai kewenangan yang cukup untuk menghasilkan keputusan final bagi konsumen.
dan pelaku usaha wajib melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Kenyataannya, BPSK ternyata tidak kuasa memaksa pelaku usaha yang bermasalah untuk datang memenuhi panggilan, dan putusan BPSK pun tidak otomatis berkekuatan hukum tetap. Tetap saja harus disahkan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri setempat. Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Sebelum mengetahui apakah LPKSM bisa beracara dalam persidangan, terlebih dahulu kita mengetahui apa saja tugas LPKSM itu. Tugasnya meliputi kegiatan seperti dalam pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam rangka mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Dan yang terakhir atau yang kelima, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozak Haji Luhur akan menjelaskan tentang sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Yang pertama adalah perlindungan konsumen. Perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional, bahwa pembangunan nasional tersebut termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada filsafat kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan adalah konsumen akhir. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 1 ayat angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, dan kemudian konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produksi lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Kemudian saya akan membacakan tentang 5 asas perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini. Yang pertama adalah asas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Kemudian, asas keseimbangan, yaitu dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Yang selanjutnya, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atau keamanan dan keselamatan kepada pelaku konsumen dan pelaku usaha. Berikutnya adalah asas kepastian hukum, yang dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Dan berikutnya akan saya bacakan perlindungan konsumen bertujuan untuk 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian. Yang berikutnya, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Yang kelima adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Terakhir, yang keenam,
meningkatkan kualitas barang ataupun jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Berikut adalah sanksi yang akan saya bacakan. Bagian pertama, sanksi administratif. Pasal 60. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20, pasal 25, dan pasal 26. Sanksi administratif tersebut berupa penetapan ganti rugi paling banyak sebesar 200 juta rupiah. Bagian kedua, sanksi pidana. Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya. Pasal 62. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17, 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda sebanyak 2 miliar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat 1, huruf D dan huruf F dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya, pasal 63. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman berupa: yang pertama, perampasan barang tertentu; yang kedua, pengumuman keputusan hakim; yang ketiga, pembayaran ganti rugi; keempat, perintah menghentikan kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen. Selanjutnya, kelima, kewajiban penarikan barang dari peredaran. Yang terakhir adalah pencabutan izin usaha. Pasal 64. Segala ketentuan peraturan undang-undang yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Itulah materi hukum perlindungan konsumen. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, tambahan, dan lainnya, kami persilahkan. Kami dari kelompok 10 memohon maaf apabila ada penulisan dan perkataan yang salah. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.